Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Bapak dan Ibu semua. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak dan Ibu di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, meskipun sekarang cuaca sering hujan, dingin, dan tidak menentu. Saya akan berbincang dengan Bapak dan Ibu sebagai seorang dokter spesialis yang sehari-hari menangani pasien usia lanjut. Dan topik kita hari ini sangat sering saya temui di ruang praktik. Banyak lansia datang dengan keluhan. Dok, saya sering menggigil kalau hujan, padahal tidak demam. Atau, dok, badan rasanya dingin sampai ke tulang, gemetar sendiri. Bapak Ibu, penting sekali saya sampaikan di awal, menggigil pada lansia saat musim hujan tidak selalu berarti sekadar kedinginan. Dalam dunia kedokteran, menggigil bisa menandakan tubuh sedang berjuang melawan sesuatu. Bisa karena gangguan sirkulasi darah, gangguan metabolisme, infeksi tersembunyi, penurunan fungsi saraf, sampai masalah hormon seperti gangguan tiroid. Pada usia lanjut, sistem pengatur suhu tubuh memang sudah tidak sekuat saat muda. Otot berkurang, lapisan lemak menipis, aliran darah ke kulit melambat. Akibatnya, tubuh lansia lebih mudah kehilangan panas dan lebih sulit menghangatkan diri. Saya ingat betul ada seorang pasien lansia yang curhat kepada saya. Beliau berkata, "Dok, saya sudah kemana-mana, dibilang masuk angin, disuruh kerokan, minum jamu, tapi kok makin sering menggigil. Saya jadi takut, dok, sampai stres." Beliau hampir putus asa karena merasa keluhannya tidak dianggap serius. Padahal setelah kami periksa lebih dalam, ternyata beliau mengalami anemia ringan, tekanan darah rendah, dan gangguan nutrisi, bukan sekadar kedinginan biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu yang sedang menonton. Silahkan tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari kota atau daerah mana, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Sekarang kita bahas pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Menggigil pada lansia di musim hujan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, peredaran darah yang kurang lancar. Pembuluh darah menyempit saat udara dingin, sehingga tangan dan kaki terasa dingin dan gemetar. Yang kedua, kadar gula darah yang tidak stabil, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Ini sering terjadi pada lansia dengan diabetes. Yang ketiga, anemia atau kurang darah. Darah yang kurang membuat oksigen tidak optimal sampai ke jaringan tubuh. Yang keempat, infeksi ringan seperti infeksi saluran kemih atau infeksi paru yang gejalanya tidak selalu demam tapi menggigil dan lemas. Yang kelima, kurang asupan makan dan gizi, terutama protein dan lemak sehat. Dalam pengobatan medis, yang paling penting adalah mencari penyebabnya terlebih dahulu. Tidak semua menggigil perlu obat keras, tapi juga tidak boleh diabaikan. Biasanya saya sarankan pemeriksaan sederhana, cek tekanan darah, gula darah, kadar hemoglobin, dan evaluasi pola makan. Untuk pencegahan, ada beberapa pantangan yang sering tidak disadari lansia. Hindari terlalu sering minum air dingin. Kurangi kopi berlebihan saat perut kosong. Jangan mandi terlalu malam dengan air dingin. Dan jangan memaksakan aktivitas berat saat badan sudah terasa dingin dan lemas. Di rumah, Bapak dan Ibu bisa melakukan beberapa hal sederhana. Gunakan pakaian hangat berlapis, selimuti kaki dan perut, karena dua bagian ini cepat kehilangan panas. Lakukan pijatan ringan di telapak kaki, betis, dan punggung dengan minyak hangat. Pijatan ini membantu melancarkan aliran darah. Latihan ringan seperti menggerakkan tangan dan kaki sambil duduk juga sangat membantu. Tidak perlu berat, yang penting rutin. Selain pengobatan medis, ada juga herbal yang bisa digunakan sebagai pendamping. Misalnya air jahe hangat. Jahe membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberi rasa hangat dari dalam. Caranya mudah,
Cukup rebus jahe geprek dengan air, boleh ditambah sedikit gula aren. Kunyit juga baik untuk mengurangi peradangan ringan. Serai bisa membantu relaksasi tubuh. Namun ingat, herbal adalah pendamping, bukan pengganti obat dokter bila sudah ada penyakit tertentu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan pernah merasa keluhan ini sepele. Tubuh lansia itu sedang berbicara, memberi tanda agar kita lebih perhatian. Tetaplah semangat, tetap sabar, dan terus berusaha menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Setiap sakit ada hikmahnya, setiap usaha akan bernilai pahala. Pasrahkan hasilnya kepada Tuhan, tapi ikhtiarnya jangan ditinggalkan. Akhir kata, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Bapak dan Ibu, memberi kesehatan, umur panjang yang berkah, dan hati yang tenang.